Oleh karena itu, dalam Gabang Komjen Pol Ryoko Daniel adalah salah satu pelatih yang sudah cukup dikenal masyarakat meski ia tidak terlibat menangani secara langsung kasus Ferdy Sambo. Sejumlah hal yang membuat populer adalah figur polisi paket komplit yang dimilikinya. Ia dikenal cerdas, memiliki karir gemilang, peduli pendidikan akademik, hingga menjadi salah satu polisi yang paling tajir. Bahkan wajar saja, sebelum memasuki masa pensiun, ia sebenarnya masih cukup potensial menyempurnakan karirnya sebagai Kapolri berikutnya. Komisaris Jenderal Polisi Ryoko Amirza Daniel adalah Jenderal Bintang 3 yang sejak 18 Februari 2021 menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, Kemdiklat Polri. Pada kelahiran Bogor 14 Agustus 1966 ini adalah peraih Adi Makayasa, yakni penghargaan yang diberikan pada lulusan terbaik Akpol 1988. Ia kemudian dilantik oleh Presiden Soeharto di Istana Merdeka pada tanggal 23 Juli 1988. Tahun 1993, dia mengikuti pendidikan di PT IKA dan lulus dengan predikat terbaik. Kemudian pada tahun 2002, dia mengikuti pendidikan Sespimpol dan kembali lulus dengan predikat terbaik untuk penulisan naskah strategis. Tak hanya menyelesaikan pendidikan kedinasan, Ryoko juga merupakan lulusan Magister S2 Ilmu Administrasi di Universitas Indonesia pada tahun 2001, doktoral S3 pada Kajian Ilmu Kepolisian Universitas Indonesia pada tahun 2008 dengan predikat cum laude. Pada Agustus 2020 lalu, ia meraih gelar profesor yang ditandai dengan pengangkatan dirinya sebagai guru besar dalam bidang ilmu kajian ilmu kepolisian pada Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nadiem Makarim. Komjen Ryoko memiliki istri bernama Yudaningrum. Ia dan istri juga telah dikaruniai 3 orang anak, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Anak pertama Komjen Ryoko yang bernama Muhammad Yudhistira Ryoko juga mengikuti jejaknya sebagai anggota polisi yang juga syarat akan prestasi. Sebagai alumnus terbaik di angkatannya, karir Ryoko juga terbilang gemilang. Awal karirnya di Polres Metro Jakarta Pusat, ia mengemban tugas sebagai Kepala Unit Kejahatan dengan Kekerasan. Selanjutnya, pria kelahiran Bogor ini ditugaskan sebagai instruktur di Akpol Semarang. Setelah lulus PT IKA di tahun 1993, ia kembali berdinas di Polres Metro Jakarta Pusat dengan jabatan Kasat Reserse Polres Metro Jakarta Selatan, lalu Wakasat Ekonomi Polda Metro Jaya. Pada tahun 2008, ia pernah mengemban jabatan sebagai Kapolres Metro Jakarta Utara. 1 tahun kemudian, Ryoko dipercaya untuk menjadi ajudan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2009 hingga 2012. Setelah itu, ia mendapatkan tugas baru untuk menjabat sebagai Kabagjan Polmas di PT ITK STIK Lemdikpol. Saat masih berpangkat Inspektur Jenderal atau Irjen, Ryoko pernah mengemban jabatan sebagai Kapolda Sumatera Utara tahun 2016 dan Kapolda Jawa Tengah tahun 2019. Pada tahun 2017, dia juga pernah menduduki posisi sebagai Gubernur Akpol. 3 tahun berselang, yakni pada tahun 2020, Ryoko yang saat itu naik pangkat menjadi Komjen kemudian ditunjuk untuk menjabat sebagai Kabintelkam Polri. Hingga akhirnya pada tahun 2021, ia dilantik menjadi Kemdiklat Polri. Ryoko pernah mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa saat tergabung dalam tim Bareskrim yang melumpuhkan ekstremis Dr. Azari dan kelompoknya di kota Batu Malang, Jawa Timur. Dia meraih penghargaan dari Kapolri saat itu Jenderal Pol Sutanto bersama koleganya antara lain Tito Karnavian, Petrus Reinhard Golose, dan Idam Aziz. Saat menjadi Kapolda Sumatera Utara, Ryoko Daniel yang saat itu masih berpangkat Inspektur Jenderal juga menangani kasus ekstremis yang melakukan penyerangan pos jaga kepolisian daerah Sumatera Utara pada Ahad 25 Juni 2017.
Sebelumnya, Kapolda Sumut dan Densus 88 pada awal Juni 2017 telah menangkap 3 orang di Medan terkait dengan insiden Kampung Melayu. 2 tahun berselang, saat menjadi Kapolda Jawa Tengah, ia bersama jajarannya berhasil menahan oknum camat yang merekam aksi mesumnya sendiri di Wonogiri. Tak hanya ditahan, oknum camat itu juga dipecat dari jabatannya. Tak hanya dikenal sosok yang cerdas dan berprestasi, ia juga bisa dikata sebagai sosok yang open-minded dan aktif di media sosial. Pria 55 tahun ini memiliki Instagram dengan nama akun @ryoko. Di akun Instagramnya yang telah diikuti hingga 65.000 followers tersebut, mantan gubernur Akpol ini kerap mengunggah potret kebersamaannya dengan keluarganya, baik dengan putra-putrinya maupun dengan istri tercinta. Gaya hidupnya pun bisa terlihat dari setiap potret dan caption yang dipostingnya, yang seakan menyeimbangkan antara kerja, ibadah, dan menikmati hidup. Di tengah kesibukannya sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Polri, ia tak lupa bersyukur dengan melaksanakan kewajiban ibadah yang bisa terlihat dari setiap unggahan dan captionnya yang religius. Di lain waktu, beberapa postingannya memperlihatkan Komjen Riko menikmati liburan di sejumlah tempat, baik di dalam maupun di luar negeri. Berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara atau LHKPN KPK, Ryoko terakhir memperbarui jumlah kekayaannya pada 2016 silam. Kala itu mantan Kapolda Sumatera Utara itu memiliki harta hingga 16,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, Ryoko memiliki aset tanah dan bangunan yang seluruhnya berada di Jakarta dengan nilai mencapai 14,2 miliar rupiah. Tanah dan bangunan ini merupakan hasil sendiri dan sebagian merupakan warisan. Sementara itu, harta bergerak berupa alat transportasi, terdiri atas 3 mobil dan 1 motor yang semuanya bernilai 418 juta rupiah. Mobil termahal berdasarkan laporan tersebut yakni Toyota Kijang Innova tahun 2014 dengan nilai jual 200 juta rupiah. Ryoko juga melaporkan harta bergerak lainnya senilai 20 juta rupiah, serta giro dan kas 2,28 miliar rupiah. Dengan hanya merujuk data kekayaan yang lama saja, Komjen Riko tercatat menjadi jenderal bintang 3 aktif paling tajir. Sementara secara keseluruhan, Ryoko menjadi polisi terkaya nomor 4 setelah Irjen Pol Teddy Minahasa, 29,9 miliar rupiah. Irjen Pol Muhammad Iqbal, 27,6 miliar rupiah. Dan Irjen Pol Martinus Hukum, 18 miliar rupiah. Peluang dan potensi Komjen Ryoko Daniel menjadi calon Kapolri di masa mendatang makin terbuka setelah dicermati. Ia memiliki kesamaan dengan 3 Kapolri terakhir, Tito Karnavian, Idam Aziz, hingga Listio Sigit Prabowo. Dengan Tito Karnavian, mereka memiliki kesamaan sebagai lulusan terbaik peraih Adi Pakayasa. Tito peraih 1987, sementara Ryoko Daniel meraihnya tahun 1988. Sementara itu dengan Idam Aziz yang juga dengan Tito Karnavian, mereka bersama-sama menjadi perwira polisi yang menaklukkan ekstremis Dr. Azari yang mendapatkan kenaikan pangkat luar biasa. Sementara dengan Kapolri saat ini, keduanya sama-sama pernah menjadi ajudan presiden. Ryoko lebih dulu menjadi ajudan presiden SBY di tahun 2009 hingga 2012. Sementara Listio Sigit menjadi ajudan presiden Jokowi pada tahun 2014 hingga 2016. Nah guys, apakah jalan karir yang sama tadi akan menuntut Komjen Ryoko akhirnya menjadi the next Kapolri?